Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan memperdalam materi tentang tema 1, yaitu ciri-ciri pertumbuhan makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari? Baik, marilah bersama-sama kita mengingat kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Dan yang ketiga adalah berkembang biak. Kemudian keempat adalah tumbuh. Dan yang kelima adalah makan. Sedangkan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas diskusi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Pertanyaannya, apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya adalah iya. Kita contohkan seperti pada tumbuhan putri malu yang peka terhadap rangsang. Apabila tumbuhan putri malu kita sentuh atau mendapatkan rangsangan, maka daunnya akan mengatup. Contoh yang kedua untuk membuktikan apakah tumbuhan juga bergerak adalah tanaman kacang panjang yang merambat mengikuti arah matahari. Ini semua membuktikan bahwa tumbuhan juga bergerak. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak buka buku paket tema pertama pada halaman 10. Di situ kita akan membahas tentang macam-macam alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia disebut paru-paru. Sedangkan yang kedua, alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah hewan mamalia atau hewan menyusui. Mereka memiliki alat pernapasan yang disebut paru-paru. Kemudian yang kedua adalah burung. Burung memiliki alat pernapasan yang disebut paru-paru. Akan tetapi burung juga memiliki alat pernapasan yang disebut pundi-pundi udara yang digunakan atau berfungsi untuk menyimpan udara pada saat dia terbang. Kemudian yang ketiga, alat pernapasan pada reptil yaitu adalah paru-paru. Contoh reptil adalah ular, buaya, komodo, kadal, cicak, biawak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, alat pernapasan pada amfibi. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak. Nah, katak ini memiliki alat pernapasan yang disebut paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian katak juga memiliki alat pernapasan melalui kulitnya untuk mengikat oksigen. Kemudian yang kelima adalah ikan. Alat pernapasan pada ikan adalah insang yang berjumlah 4 pasang. Yang berikutnya adalah alat pernapasan pada serangga disebut trakea. Dan yang terakhir adalah alat pernapasan pada cacing. Cacing termasuk hewan lunak dan tidak memiliki alat pernapasan khusus. Akan tetapi cacing bernafas dengan menggunakan kulitnya, sama seperti dengan amfibi, yaitu katak yang bernafas dengan paru-paru dan menggunakan kulitnya untuk mengikat oksigen. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan.
Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku kelas 3C yang cantik, ganteng dan pintar, apakah lambang sila pertama Pancasila? Apakah anak-anak sudah mengetahui apa artinya bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Berikut ini Pak Ujang akan menyampaikan contoh-contoh pengamalan Pancasila. Sila ke-1 antara lain pertama meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua percaya dan takwa Tuhan yang Maha Esa. Ketiga menghormati agama orang lain. Keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Berikut ini adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Bukalah buku paket tema 1 pada halaman 20. Kerjakan di buku tugas dan kirimkan fotonya melalui telegram Japri ke Pak Ujang. Pertanyaan dari tugasnya adalah apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.